Seburuk-buruknya manusia, merekalah yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Bayangkan saja jika hari ini adalah hari terakhir dunia. Bukan hari yang damai, bukan hari yang penuh zikir dan doa, tapi hari di mana bumi telah kehilangan jiwanya. Zikir telah hilang dari lidah manusia. Tak ada lagi yang mengucap La ilaha illallah. Tak ada lagi yang menyebut nama Allah di muka bumi. Masjid hanyalah tinggal bangunan kosong. Al-Quran sudah tak dibaca, bahkan tak dikenali. Dan kalimat tauhid lenyap dari hati manusia. Saat itu hanya orang-orang jahat yang masih hidup. Orang-orang yang hatinya telah mengeras seperti batu, yang tak lagi mengenal kebaikan, yang tak pernah mengingat Allah, dan bahkan tidak peduli bahwa Dia ada. Di penghujung waktu disebutkan, akan ada seorang tua renta yang berkata, "Aku dulu pernah mendengar manusia mengatakan, La ilaha illallah. Tapi ia hanya mendengar, bukan karena ia meyakini. Karena saat itu kalimat itu telah menjadi asing. Tak ada lagi yang mengucapkannya dengan iman di dada. Dan merekalah manusia yang terakhir, pada merekalah sangkakala ditiup, kepada merekalah kiamat diturunkan. Dan mereka jugalah yang akan merasakan detik-detik kehancuran." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Kaummu adalah umatku yang paling cepat menyusulku." Aisyah merasa takut. "Kenapa begitu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kematian akan merenggut mereka dengan cepat, hingga umat lain merasa iri terhadap nasib mereka." Makanya Aisyah merasa takut, karena artinya, seiring berjalannya waktu semakin tua bumi ini, maka orang-orang terbaik akan diwafatkan lebih dahulu. Orang-orang beriman akan diangkat dari bumi. Mereka tidak akan melihat kehancuran bumi ini, tidak akan menyaksikan bagaimana dunia hancur dalam kehinaan, karena Allah tidak ingin mereka ikut menanggung keburukan yang akan datang. Lalu Aisyah bertanya, bagaimana dengan manusia yang hidup setelah itu? Kemudian Rasulullah menjawab dengan sebuah gambaran yang menakutkan. Mereka seperti ad-dubba, yaitu belalang kecil tak bersayap. Mereka lemah, saling memangsa. Manusia yang kuat memakan yang lemah, hingga akhirnya kiamat itu datang pada mereka. Itulah potret akhir zaman. Zaman yang sudah kehilangan cahaya. Zaman ketika manusia kembali menjadi buas, tak jauh berbeda dari binatang. Hukum rimba menguasai, yang kuat menindas, yang lemah binasa. Dan iman, jangan dibilang, bahkan telah hilang sejak lama. Maka betapa buruknya nasib orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Mereka tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan petunjuk, hanya kehinaan dan azab. Bahkan pintu taubat pun telah tertutup. Mereka bertanya, kapankah hari kiamat itu akan tiba? Namun mereka sendiri juga yang menjawab. Seolah-olah mereka benar-benar tahu, seakan-akan waktu bisa ditentukan. Mereka mengira kiamat adalah janji yang bisa dibongkar waktunya dan ditebak sesuka hati. Padahal pengetahuan tentang hari itu hanyalah milik Sang Pencipta. Tak seorang pun di langit maupun di bumi yang sanggup menyingkap kapan waktunya. Ia terlalu berat, terlalu dahsyat, tak akan datang kecuali secara tiba-tiba, menghantam tanpa peringatan, mengguncang seluruh semesta dengan satu tiupan yang meluluh lantakkan segalanya. Hari itu pasti akan datang. Namun ia disembunyikan dengan sengaja, bukan untuk membuat manusia takut, tapi agar setiap jiwa bersiap, agar setiap hati hidup dalam kesadaran bahwa setiap langkah akan diperhitungkan dan setiap amal akan ditimbang. Tapi lihatlah, orang-orang yang tak beriman memintanya segera datang, sebenarnya mereka itu hanya menguji. Sementara mereka yang beriman justru takut padanya, sebab mereka tahu hari itu bukanlah ilusi, melainkan kenyataan yang lebih dekat dari bayangan. Satu kedipan mata, satu hembusan nafas, mungkin hanya itu jaraknya. Namun kebanyakan manusia tak memahami. Mereka buta bukan karena mata, tetapi karena hati mereka tertutup kabut kesombongan. Ilmu mereka tak pernah sampai ke akhirat, tak pernah menyentuh kebenaran di balik tirai kematian. Mereka ragu, bahkan membuta, padahal tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tak ada yang tahu di bumi mana ia akan mati.
Bahkan Jibril, malaikat agung yang menyampaikan wahyu pun tak diberitahu soal waktu itu. Pernah suatu ketika ia datang kepada Rasulullah dalam rupa seorang lelaki asing dan bertanya tentang kapan kiamat akan terjadi. Jawabannya pun menggema abadi. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena ilmu itu hanya milik dia, sang pemilik waktu. Bahkan Rasulullah, manusia yang paling dekat dengan Tuhan, pun tidak diberitahu waktunya. Namun jika waktunya tiba, langit akan pecah tanpa aba-aba, gunung beterbangan bagai kapas, dan bumi akan hancur sehancur-hancurnya. Manusia akan terpana, terdiam tak percaya, bertanya-tanya, kenapa hari ini begitu cepat datang? Padahal mereka sudah diperingatkan bahwa bisa jadi waktunya amat dekat, lebih dekat dari yang kita kira. Langit berubah jadi seperti cairan tembaga, gunung-gunung jadi seperti bulu-bulu halus yang beterbangan, dan tak ada lagi yang memedulikan sahabatnya. Semua hanya peduli pada nasib diri masing-masing. Tak ada pertolongan, tak ada perlindungan, tak ada tempat berlari. Hari itu, logika manusia hancur. Ilmu mereka tak berguna, kebanggaan mereka runtuh. Yang tersisa hanya amal dan penyesalan. Bulan pun terbelah, waktu pun berjalan begitu cepat. Apa yang dulu terasa panjang, kini hanya sesaat. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan bingung, merasa seolah baru hidup beberapa jam saja di dunia, padahal seluruh usia telah habis. Mereka saling menatap, saling bertanya, apakah kita benar-benar pernah hidup sebelumnya? Dan saat itulah penyesalan tak lagi berguna, karena hari itu bukan hari perbaikan, tapi hari pembalasan. Rasulullah bersabda, dalam 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah, lalu beliau membaca, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Allah berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz, agar Dia, Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan alasan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Sahabat Muslim yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tanda-tanda besar itu sudah lengkap, maka hari itu bumi seolah berhenti bernafas, langit diam, angin tak lagi berbisik, dan matahari terbit dari arah barat. Orang-orang terdiam, membelalak. Yang selama ini tidak percaya, kini menggigil dalam penyesalan. Namun semuanya sudah terlambat. Pintu taubat telah ditutup selamanya. Itulah pertanda besar terakhir, yang jika ia telah muncul, tak ada lagi amal yang diterima, tak ada lagi iman yang bermanfaat bagi mereka yang baru tersadar saat segalanya telah terlambat. Sebelumnya, bumi sudah diguncang oleh kehadiran makhluk mengerikan. Dajjal, si pembohong besar, ia datang membawa fitnah yang belum pernah terjadi sejak Adam diciptakan. Matanya satu, cacat, tapi pesonanya menipu. Ia menampakkan surga, padahal itulah neraka. Ia membunuh lalu menghidupkan kembali, bukan karena kekuatan, tapi karena izin dari Allah untuk menguji manusia. Banyak yang tertipu, bahkan orang yang dulu salat pun bisa tergelincir. Namun Allah tidak membiarkan hambanya tanpa pelindung. Maka datanglah Imam Mahdi, seseorang dari keturunan Rasulullah yang Allah bangkitkan untuk menegakkan keadilan saat bumi dipenuhi oleh kezaliman. Dan saat dunia mencapai puncak fitnahnya, langit pun terbelah, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai pengikut ajaran Rasulullah terakhir. Ia hancurkan salib, ia bunuh Dajjal, dan damai pun memenuhi bumi untuk sementara. Namun damai itu tak bertahan lama. Karena kemudian muncul dua bangsa perusak yang sejak dulu
terkurung di balik tembok Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dari setiap tempat yang tinggi, cepat, brutal, tak mengenal belas kasihan. Mereka membunuh, meminum air danau, menghancurkan setiap kehidupan. Bahkan Nabi Isa dan kaum beriman pun harus berlindung di gunung-gunung. Mereka berdoa, menangis, memohon pertolongan dari langit. Dan Allah mengirimkan hukuman bagi Ya'juj dan Ma'juj yang akhirnya binasa, bukan oleh senjata, tapi oleh ulat yang menembus leher mereka satu persatu. Setelah itu, dunia tak lagi sama. Bumi mulai sepi dari zikir. Manusia mulai kembali lalai, sampai-sampai tak ada lagi yang mengucap La ilaha illallah. Itulah saat yang paling mengerikan, ketika bumi tak lagi mengenal nama Allah. Tak ada masjid, tak ada azan, tak ada orang yang mengingat Tuhan. Saat itulah angin lembut yang membawa rahmat berembus. Ia mencabut nyawa setiap orang beriman dengan lembut, sampai tak tersisa satupun yang masih percaya. Dan dunia dibiarkan dalam kegelapan. Tersisa hanya manusia-manusia penuh dosa yang hidup seperti binatang, tanpa arah dan tanpa iman. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat yang sebenarnya. Karena setelah semua tanda besar selesai, itulah waktu terakhir bagi dunia. Waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Dan saat itu tiba, segala sesuatu akan digoncang sampai hancur tanpa sisa. Di langit yang luas dan tak terjangkau oleh pandangan manusia, di antara kediaman para malaikat, ada satu makhluk yang tugasnya tak tergantikan, yang diam namun menunggu dengan sangat waspada. Dialah malaikat pembawa sangkakala. Rasulullah bersabda, di sebelah kanan sang pembawa sangkakala berdiri Jibril, dan di sebelah kirinya Mikail. Dua malaikat agung menemani, menandakan betapa besar dan beratnya momen yang akan datang itu. Disebutkan pula bahwa di tangan malaikat itu terdapat dua sangkakala. Ia tidak menunduk, tidak bersandar, dan tidak pernah berkedip. Ya, sejak diberikan tugas oleh Allah, sang pembawa sangkakala tidak pernah berkedip. Kedua matanya seperti dua bintang bercahaya, terus memandang lurus ke arah arsy. Ia menunggu, menanti perintah ilahi, karena ia takut bahwa saat ia berkedip, itulah saatnya perintah tiupan datang. Sang pembawa sangkakala berdiri di langit kedua, menjulang besar dari timur hingga barat. Satu kepala ke arah barat, kedua kakinya menjulur ke arah timur. Atau sebaliknya, besar, agung, dan tak terbayangkan oleh akal manusia. Sejak ia diciptakan, ia tak pernah menurunkannya dari mulutnya. Ia tidak berbicara, ia tidak berpaling, ia hanya menunggu. Detik itu tiba. Detik ketika Allah berfirman, tiupkanlah sangkakala itu. Ada pendapat bahwa sang pembawa sangkakala adalah Israfil. Namun sebagian menyebut, mungkin ada lebih dari satu malaikat yang memegang sangkakala. Karena ada sebutan dua tiupan, maka bisa jadi ada dua malaikat. Satu meniup tiupan pertama, dan satu lagi untuk tiupan kedua. Atau bisa jadi sangkakala bukan hanya satu, melainkan jenis instrumen perintah yang dimiliki oleh beberapa malaikat, masing-masing dengan tugasnya. Tapi satu hal yang pasti, para malaikat ini tidak tidur, tidak lalai, dan tidak pernah berpaling dari tugas besar yang diberikan kepada mereka. Mengawali detik kehancuran alam semesta. Mereka hanya menunggu, dan ketika perintah itu tiba, dunia tak akan pernah sama lagi. Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dari seorang Ansyar dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama beberapa sahabat. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan sangkakala, Asyur, lalu menyerahkannya kepada Israfil. Maka Israfil pun meletakkan sangkakala itu di mulutnya sambil memandang ke arah arsy, menunggu kapan ia akan diperintahkan untuk meniupnya. Mendengar itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu Asyur? Beliau menjawab, tanduk. Abu Hurairah bertanya lagi, bagaimana bentuknya? Rasulullah menjawab, besar. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, sesungguhnya lingkaran sangkakala itu seluas langit dan bumi. Sangkakala itu akan ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan kejutan, asy-syaiqah, yang membuat seluruh makhluk terkejut. Tiupan kematian, yang mematikan semua kehidupan. Tiupan kebangkitan, an-nusyur, yang membangkitkan semua makhluk dari kuburnya.
untuk berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Rasulullah bersabda, Allah memerintahkan Israfil untuk meniup tiupan pertama. Tiuplah dengan tiupan kejutan, maka Israfil meniupnya dan seluruh penduduk langit dan bumi pun kaget, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Lalu datang perintah kedua. Israfil memanjangkan tiupan itu tanpa henti. Tiupan yang mengguncang segalanya, tiupan yang menandai kehancuran total. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya yang mereka tunggu hanyalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya. Maka tibalah, yaitu di mana hari yang telah dijanjikan sejak awal penciptaan manusia, yaitu hari yang disembunyikan waktunya dari para nabi dan malaikat, yaitu hari kiamat yang disebut sebagai Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Asy-Syakhah, sebuah kepastian yang menghentak, mengguncang, memekakkan. Langit berubah kelabu, angin tak lagi bergerak seperti biasa, lautan menjadi gelisah, burung-burung tak terbang, binatang-binatang saling berdiam, seolah merasakan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah bumi. Lalu perintah itu pun turun, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Suara itu bukan seperti terompet, bukan seperti badai, bukan seperti gemuruh, tapi lebih dari itu. Itulah tiupan kematian, tiupan yang menghancurkan setiap lapisan langit dan bumi, tiupan yang membuat gunung-gunung beterbangan seperti kapas, yang membuat samudra meluap dan terbakar, yang membuat bintang-bintang jatuh berserakan, yang membuat langit robek seperti lembaran kertas. Bumi terbelah, lautan meledak, langit bergulung, planet-planet bertabrakan, bintang-bintang padam serentak, gunung-gunung tak lagi berdiri kokoh, melainkan terbang seperti debu yang beterbangan. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi seperti cairan tembaga, dan gunung-gunung seperti bulu yang diterbangkan. Manusia yang tersisa pun tak sanggup berdiri, mereka roboh dalam ketakutan yang tak terlukiskan, dalam kepanikan yang tak bisa diucapkan. Mereka ingin berlari, namun kemana? Tak ada tempat berlindung, tak ada gua, tak ada gunung, tak ada laut yang bisa menyelamatkan. Maka apabila ditiup sangkakala satu tiupan, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah peristiwa yang mengejutkan. Itulah akhir dari semua kehidupan. Kematian universal, kematian semua makhluk, manusia, jin, hewan, malaikat, semuanya binasa dalam tiupan ini. Termasuk para nabi, para wali, para syuhada, termasuk manusia-manusia zalim yang sombong di dunia, yang dulu membanggakan jabatan, kekayaan, kekuatan. Semua tumbang, tak ada yang bisa bertahan, kecuali mereka yang Allah kehendaki. Termasuk 4 malaikat agung, Israfil yang meniup sangkakala, Mikail yang mengatur rezeki, Jibril yang membawa wahyu, Malakul Maut, sang pencabut nyawa. Allah kemudian berkata kepada malaikat maut, siapa lagi yang tersisa? Hanya engkau, ya Rabb, dan para malaikatmu. Lalu Allah berfirman, cabutlah nyawa Mikail, lalu cabut nyawa Israfil, lalu Jibril. Dan akhirnya Allah berfirman, sekarang tinggal aku dan engkau, wahai malaikat maut. Lalu Allah mencabut nyawa malaikat maut itu sendiri seraya berfirman, wahai malaikat maut, matilah engkau. Maka matilah sang pencabut nyawa itu sendiri. Lalu Allah, Rabbul Alamin, berdiri sendiri dalam keagungan dan kesendiriannya. Langit, bumi, arsy, dan semua makhluk telah binasa. Yang tersisa hanyalah Allah. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sejak saat itu, tak ada satupun yang tahu berapa lama kehampaan itu berlangsung. Mungkin ribuan tahun, mungkin lebih, namun tak ada yang bisa menghitung waktu, karena waktu itu sendiri telah mati. Dan setelah masa kehancuran itu, Allah ciptakan kembali kehidupan baru, membangkitkan setiap makhluk yang telah mati, untuk memasuki fase berikutnya, langit dan bumi yang baru. Setelah sangkakala ditiup dan seluruh alam semesta diluluh lantakan, maka hadirlah saat yang dijanjikan itu. Hari kebangkitan. Langit yang dahulu pernah menjulang dan bumi yang dahulu manusia berpijak, telah Allah ganti dengan langit dan bumi yang baru. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, begitu pula langit, dan mereka, manusia,
muncul menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Tak ada lagi gunung tinggi, tak ada lagi lembah curam, semuanya diratakan, dibentangkan seluas-luasnya, tanpa satu pun celah yang tersembunyi. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Bumi baru itu bersih, sunyi, dan penuh wibawa. Tempat semua makhluk dikumpulkan tanpa terkecuali. Kemudian Allah menghalau seluruh makhluk ciptaannya dalam satu kali penghalauan. Orang-orang yang dahulu telah lama hancur di perut bumi dikembalikan ke tempatnya. Yang dulu terkubur kembali muncul. Yang dulu di atas tanah kembali terbentang di permukaan. Lalu Allah menurunkan air dari bawah arsy-Nya yang agung. Air itu memenuhi bumi dan langit pun diperintahkan untuk menurunkan hujan selama 40 hari. Hujan itu tak seperti hujan biasa. Ia turun deras dalam kesunyian menghidupkan yang telah mati. Air menggenang hingga setinggi 12 lengan dan dari situ tumbuhlah tubuh-tubuh manusia. Seperti tanaman kecil tumbuh perlahan dari tanah, seperti tumbuhan Atharatsits, mentimun kecil yang tumbuh lurus ke atas. Dan ditiuplah sangkakala, maka seketika itu juga mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Rasulullah bersabda, kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis, dan tumbuhlah jasad manusia darinya seperti tumbuhnya sayuran. Kemudian Allah memerintahkan Israfil dan sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Hadis riwayat Muslim. Ketika seluruh jasad telah terbentuk sempurna, Allah pun berfirman, hiduplah para pembawa arsy. Mereka pun hidup kembali. Kemudian Allah memerintahkan kepada Israfil agar hidup. Israfil pun mengambil kembali sangkakalanya dan meletakkannya di mulutnya, siap menanti perintah berikutnya. Lalu Allah berfirman lagi, hiduplah Jibril dan Mikail. Dua malaikat agung itu pun kembali hidup, siap menyambut peristiwa agung selanjutnya. Dan ketika segalanya telah siap, Allah menyeru ruh-ruh seluruh makhluk. Mereka pun berdatangan, ruh orang-orang beriman, bercahaya terang, bersinar menembus kegelapan, sementara ruh orang-orang kafir, gelap gulita, berat, dan suram, seperti kabut pekat yang tak memiliki arah pulang. Itulah bukti paling nyata bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Kehidupan yang kita banggakan, rumah mewah, harta, jabatan, popularitas, kekasih, pengikut, semuanya lenyap tanpa jejak. Tinggal satu pertanyaan besar, apa yang kamu siapkan untuk hari saat semuanya berakhir? Wahai jiwa-jiwa yang masih hidup, selagi ruh masih melekat di tubuh, selagi mata masih bisa menangis, dan hati masih bisa merasa, bertaubatlah. Karena saat semuanya mati, tak ada lagi kata maaf, tak ada lagi kesempatan memperbaiki, tak ada lagi sujud, tak ada lagi air mata. Yang ada hanya penyesalan yang tak berarti. Dan inilah peringatan terakhir, sebelum semuanya dibangkitkan kembali. Nantikan episode selanjutnya, Hari Kebangkitan di Yaumul Mahsyar. Satu hari yang lebih panjang dari 1000 tahun, satu padang luas, di mana semua manusia akan berdiri tanpa pakaian, tak beralas kaki, dan gemetar. Di sana, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semoga kisah ini bisa menggugah hati kita, membuka mata bahwa dunia ini akan hancur, dan hanya amal yang akan tersisa. Dan semoga kisah ini juga dapat jadi pengingat bahwa waktu kita di dunia sebentar, dan kematian sudah sangat dekat. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu usia tua, karena ajal tidak menunggu taubat. Kalau kisah ini membuatmu merenung, silakan tulis komentar terbaikmu di bawah, like jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti serial akhirat ini. Share video ini ke teman saudara atau siapapun yang kamu sayangi tapi masih lalai, masih belum sadar bahwa dunia sedang menuju akhir. Dan jangan lewatkan episode selanjutnya, Hari Kebangkitan Yaumul Mahsyar. Satu momen di mana seluruh manusia akan berdiri dalam ketakutan, dalam penantian, menunggu keputusan akhir, surga atau neraka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah menjaga iman kita hingga napas terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the heart to the heart.